Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pebi Purnamasari dari Prodi D3 Kebidanan, Stikes Salewangan Maros. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Sosialisasi Penerapan Aplikasi Android Pemantau Tumbuh Kembang Anak sebagai Pencegahan Stunting pada anak balita di Dusun Kampala, Desa Bontomate, Maros. Selanjutnya, abstrak. Stunting merupakan kondisi tinggi badan seseorang yang lebih pendek dibandingkan dengan badan orang lain yang sesuai dengan umurnya. Stunting sendiri merupakan masalah kesehatan yang banyak ditemukan di Indonesia. Nah, balita yang mengalami stunting di Indonesia sendiri sebanyak 24,4% pada tahun 2021. Ini masih cukup tinggi. Dan upaya pencegahan stunting salah satunya dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Nah, untuk penelitian ini sendiri diadakan kegiatan penyuluhan sosialisasi penerapan aplikasi Android di Dusun Kampala, Desa Bontomate dengan sasaran sebanyak 20 ibu yang memiliki anak balita dari 0 sampai 5 tahun dan memiliki handphone Android. Nah, kegiatan ini berupa sosialisasi dan juga memberikan pretest, penyuluhan terkait tumbuh kembang anak dan juga post-test, dan juga selanjutnya melakukan pelatihan tentang penggunaan aplikasi Android tumbuh kembang anak. Nah, hasil penelitian diperoleh ada pengaruh penggunaan aplikasi Android tumbuh kembang anak terhadap hasil pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 sampai 5 tahun di Dusun Kampala dengan nilai value-nya sebanyak kurang dari 0,005. Nah, targetnya itu jika terjadi penyimpangan tumbuh kembang anak diketahui sejak dini, dapat diberikan stimulasi dan intervensi dan agar anak kembali menjadi sehat sesuai dengan usianya. Nah, pendahuluan. Nah, di sini menurut hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI Kemenkes, prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4% pada tahun 2021. Hampir seperempat balita di negeri ini mengalami stunting pada tahun lalu. Pemerintah pun menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi di bawah 14% pada tahun 2024. Nah, untuk target penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya harus sebanyak 2,7%. Pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Adanya hambatan yang terjadi dalam pencegahan stunting pun diantaranya terjadi keterlambatan informasi yang didapatkan sampai ke daerah, termasuk informasi kondisi dan demografis daerah yang berbeda. Nah, ibu diberikan edukasi maupun penyuluhan mengenai stunting serta sosialisasi penerapan stunting dengan melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala, baik di fasilitas kesehatan maupun mandiri oleh ibu sendiri ataupun keluarga, dengan menggunakan aplikasi Android tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting. Nah, selain diberikan edukasi serta penyuluhan, dievaluasi dengan penerapan penggunaan aplikasi tumbuh kembang anak agar dalam pengaplikasian dan penggunaan aplikasi dapat dilakukan secara mandiri dengan sesuai dengan aplikasinya seperti itu. Metode. Nah, dalam penelitian ini, selain menjadi media pemantauan berkala tumbuh kembang anak dengan aplikasi Android, namun penelitian ini juga menilai tingkat pengetahuan tumbuh kembang dengan menggunakan metode pre-eksperimental with one group design, pretest dan post-test dengan melibatkan 20 ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun dengan teknik purposive sampling. Pengetahuan diukur sebelum dan sesudah penyuluhan. Selanjutnya untuk teknis rencana dan juga pelaksanaan dalam penelitian ini, yaitu pertama survei lokasi pastinya, selanjutnya dilakukannya sosialisasi mengenai aplikasi Android tumbuh kembang anak
Nah, aplikasi ini disosialisasikan kepada perangkat desa, bidan, kader, dan juga masyarakat mengenai bagaimana aplikasinya. Setelah itu dilakukan pretest tentang tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun kepada para ibu yang telah diperoleh data dari bidan desa, dan kegiatan pretest ini dilakukan di rumah kader. Jadi pretest ini untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang anak, dan ibu yang menjadi sasarannya adalah ibu yang hadir pada saat posyandu, karena diadakan posyandu di rumah kader pada hari itu sebanyak 20 ibu. Selanjutnya dilakukan penyuluhan screening tumbuh kembang anak dengan aplikasi Android, dan dilakukan bekerjasama dengan bidan desa, kader, dan selanjutnya dilakukan post-test tentang tumbuh kembang dan aplikasi Android. Jadi penyuluhan tentang materi tumbuh kembang, terus bagaimana aplikasi Android. Setelah itu post-test itu kembali lagi kita mengukur pengetahuan ibu mengenai tumbuh kembang dan aplikasi Android. Selanjutnya ada pelatihan penggunaan aplikasi tumbuh kembang. Nah, pelatihan ini kembali lagi kita menjelaskan tentang aplikasi Android, terus item-item dalam aplikasi. Setelah itu kita melakukan pelatihan dengan penggunaan pada tiap ibu sehingga ibu dapat menggunakan di rumah masing-masing. Terus setelah itu kita monitoring dilakukan bersama dengan bidan desa, kader dalam memantau tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, monitoring ini dilakukan terus-menerus sampai hari ini. Sementara jika terdapat kesulitan, maka dapat dikonsultasikan dan diskusikan dengan mitra sebagai bentuk pendampingan secara berkala. Seperti itu. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan sini ada dua hasil. Pertama, hasil pretest dan post-test tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun, di mana hasilnya pada tabel 1 negative range, positive range, dan TNS dengan ibu sebanyak 20 orang. Jadi 20 ibu yang diuji pengetahuannya pretest dan post-test. Negative range itu kita dapatkan N-nya sebanyak 0. Artinya ibu-ibu yang melaksanakan pretest dan post-test itu nilainya tidak ada penurunan. Jadi sebanyak 0. 0 itu artinya tidak ada penurunan pada saat post-test dengan pretest dan post-test. Selanjutnya ada positive range. Positive range sendiri sebanyak N-nya 17. Jadi ibu yang melaksanakan pretest dan post-test ternyata hasilnya itu meningkat. Jadi 17 ibu dengan nilai pretest ke post-test itu meningkat. Terus TNS sendiri adalah di sini ada sebanyak 3, N-nya sebanyak 3, sehingga disimpulkan bahwa 3 ibu yang nilainya post-test dan pretest itu sama. Nilainya sama, antara pretest dan post-test itu sama. Seperti itu. Kita lanjut di tabel selanjutnya. Nah, di sini ada hasil statistik uji Wilcoxon, di mana kita dapatkan berdasarkan tes statistik diperoleh nilai bermakna sebanyak 0,000. Asim signifikannya sebanyak 0,000 karena nilai 0,00 itu kurang dari 0,005, maka ada perbedaan antara hasil pengetahuan pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan aplikasi Android tumbuh kembang anak terhadap hasil pemantauan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun di Dusun Kampala, Desa Bontomatene, Maros. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah ternyata hasil ini sejalan dengan penelitian dari saya sendiri, Pepi Purnamasari, pada tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi yang sama, namun dengan kondisi wilayah ataupun lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di dusun Bontomatene, di dusun Bontebiraeng. Itu diperoleh hasil yang signifikan ada pengaruh penggunaan aplikasi Android tumbuh kembang anak terhadap hasil pemantauan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun. Jadi sama hasilnya bahwa ada pengaruh penggunaan seperti itu.
Lanjut, selanjutnya ada penyuluhan aplikasi Android pemantauan tumbuh kembang anak sebagai pencegahan stunting pada anak balita. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini gambarnya telah jelas bahwa di sini dilakukan penyuluhan, baik penyuluhan tentang tumbuh kembang anak maupun aplikasi Android. Nah, aplikasi Android itu pun sebelumnya dilakukan install terlebih dahulu di HP bidan dan kader. Setelah itu di HP para ibu-ibu yang menjadi sampel atau sasaran pada penelitian ini. Selanjutnya bidan desa dan kader pun dapat menggunakan aplikasi Android tumbuh kembang anak untuk diterapkan selama posyandu. Jadi pelaksanaannya kemarin itu diadakan di rumah kader bertepatan dengan posyandu, sehingga didapatkan sasaran sebanyak 20 ibu itu dapat menggunakan aplikasi Android karena mereka sudah menginstalnya sendiri. Dan selanjutnya dilakukan monitoring implementasi aplikasi di lingkungan Dusun Kampala dan didiskusikan bila ada terjadi masalah. Nah, seperti itu. Simpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan di lokasi Dusun Kampala, maka dapat disimpulkan yang pertama, terdapat pengaruh penggunaan aplikasi Android tumbuh kembang anak terhadap hasil pemantauan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun di Dusun Kampala. Nah, ternyata dengan penggunaan aplikasi Android ini sangat membantu ibu dalam memantau tumbuh kembang anak, sangat efektif dan efisien dalam pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan mandiri oleh ibu di rumah masing-masing. Terus selanjutnya telah dilakukan kegiatan observasi, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan aplikasi Android, monitoring dan pendampingan terhadap bidan desa, kader dan masyarakat setempat. Dan juga pada saat pelaksanaan penelitian kemarin di Posyandu, ibu-ibu yang hadir yang menjadi sasaran penyuluhan dan juga para masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini, dan kegiatan ini berjalan lancar dan aman. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.